The faith of the people in this country has really gone down, and we have very few people coming into churches. Most of the churches are closing. They are being turned into garages and restaurants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan berbagi sebuah fenomena, yaitu fenomena gereja kosong di Spanyol. Dan banyaknya gereja yang dialihfungsikan sebagai garasi dan restoran, karena gereja tersebut ditinggalkan oleh para jemaatnya. Banyak umat Kristen yang berargumen dan mengatakan bahwa agama Islam adalah agama dongeng dan tidak laku di Eropa. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan fakta dan kenyataan yang ada. Karena faktanya agama Kristen sendiri banyak ditinggalkan oleh orang-orang Eropa. Hal ini ditandai dengan banyaknya gereja yang kosong dan banyaknya orang Eropa yang tidak percaya lagi ajaran Kristen, sehingga mereka keluar dari agama Kristen dan menjadi ateis. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ateis yang semakin meningkat tajam di Eropa. Dan seperti apa fenomena gereja kosong di Spanyol? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. The situation is different at Christianity's source. Sam Gituku delves into the recent trends in Europe, where a growing number are turning away from the church, prompting clergy to innovate their efforts to reclaim the flock's devotion. The faith of the people in this country has really gone down, and we have very few people coming into churches. Most of the churches are closing. They are being turned into garages and restaurants. I find it a little bit difficult to work here, but at the same time, I'm needed to step in and help in the church. The Sunday Mass we attended, there were 24 adults at the 12 o'clock session, accompanied by just 4 children from one family. The Mass lasted 40 minutes. This is what you would see in most parts of this Catalonia. It's better in other parts of Spain. The church doesn't want to look like it's begging the people, and the offertory has to be more intentional, more from the heart. So they do it into the account, or they drop it in some places that they can deposit money as they go in or as they go out. That has always been the situation in Spain. No, that has changed with the drop of people going to church. And so what led to the decline of this once thriving church that was once bustling with a vibrant community that required ample space to accommodate its needs? Statistics reveal that only a third of them actively practice their faith. This shift marks a significant departure from the era when Spain dispatched missionaries to establish churches across Africa and South America. It's not the same. It's no longer the same. The church here needs help. Seperti yang kita saksikan, pastor tersebut mengatakan bahwa banyak orang yang berpaling dari gereja dan kepercayaan masyarakat di Spanyol benar-benar turun, sehingga sangat sedikit masyarakat yang datang ke gereja. Sebagian besar gereja sudah ditutup dan dialihfungsikan sebagai garasi dan restoran. Karena banyaknya gereja yang ditutup, apakah benar masyarakat Spanyol sudah mulai meninggalkan ajaran Kristen? Sekarang kita cek data-data pemeluk agama di negara Spanyol, teman-teman. Dari data ini, kita dapat melihat populasi penganut ajaran Kristen tinggal 57%. Lebih dari 38% dari total dari jumlah penduduk negara Spanyol sudah menjadi ateis. Dengan data, fakta, dan kenyataan seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa agama Kristen juga merupakan agama dongeng karena banyak penganut ajaran Kristen yang meninggalkan agama Kristen dan menjadi ateis? Teman-teman Kristen selalu berargumen, agama Islam tidak diterima di Eropa karena orang Eropa rata-rata pintar cara berpikirnya, sehingga tidak mungkin agama Islam berkembang di Eropa. Pertanyaan sekarang, ketika orang-orang Eropa sudah berpikir dan menggunakan otaknya, dan kemudian meninggalkan ajaran Kristen, apakah masih bisa mengatakan ajaran Kristen adalah agama logis dan masuk akal? Silahkan teman-teman yang menilai. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman Muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.